Oke, sampai bertemu kembali kita dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Masuk kita di kelas 8 semester 2 bagian bab 6. Hari ini kita akan bahas tentang semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya adalah kita paham dulu apa itu makna semangat dan komitmen kebangsaan. Karena dalam bab ini perlu kita harus memahami apa itu sebenarnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat bagaimana kita menjadi negara yang kuat dan kokoh sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ingat ya, anak-anak ibu, murid-murid ibu, atau siapapun orang yang mau belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik, kita langsung saja ya. Apa sih sebenarnya makna semangat dan komitmen kebangsaan? Setelah itu kita akan memahami tujuan pembelajarannya, apa sebenarnya makna dan semangat komitmen kebangsaan itu bagi generasi penerus, termasuk bagi generasi remaja yang memasuki usia belasan tahun. Nah, kita akan bahas hakikat semangat dan komitmen kebangsaan itu sendiri. Dapat kita artikan ya, semangat kebangsaan itu diartikan sebagai suatu dorongan untuk mempertahankan suatu bangsa dan memberikan dampak yang positif dalam perkembangan berbangsa dan bernegara. Nah, semangat dan komitmen kebangsaan ini bisa ditumbuhkan loh dengan memupuk nasionalisme dan rasa patriotisme. Nasionalisme sendiri itu, teman-teman atau murid-murid ibu semua, itu dibedain ada dua lagi. Yang pertama, nasionalisme secara luas atau secara berpikir secara matang istilahnya. Apa itu ya? Bahwa kita mencintai bangsa kita sendiri, menghargai bangsa kita sendiri, namun kita tidak menyepelekan atau merendahkan bangsa lain. Berbeda dengan rasa nasionalisme secara sempit. Secara sempit itu berarti berbicara tentang mencintai terlalu berlebihan negaranya sehingga merendahkan atau menyepelekan negara lain atau bangsa lain. Seperti itu nasionalisme secara sempit. Nah, semangat dan komitmen kebangsaan itu sebenarnya sangat perlu sekali bagi generasi muda. Kemudian, selain tadi semangat dan komitmen kebangsaan yang dipupuk oleh rasa nasionalisme, dipupuk juga dengan rasa patriotisme, yaitu patriotisme itu adalah perasaan menghargai, perasaan berjiwa kepahlawanan, ya, tetap itu bertitik pada titik toleransi, yaitu menghargai dan menghormati. Itulah arti bahwa semangat dan komitmen kebangsaan itu perlu dengan adanya rasanya nasionalisme dan patriotisme. Nah, sikap patriotisme itu sendiri bersumber dari perasaan cinta tanah air, sehingga kita bisa menimbulkan rasa rela berkorban demi bangsa dan negara. Contoh, kalau masa-masa SMP itu apa sih yang perlu kamu korbankan? Ya, kamu perlu mengorbankan waktu kamu dong untuk bisa belajar dan memahami pembelajaran di sekolah. Walaupun masa pandemi sekarang ya tidak masalah sebenarnya gitu. Itu bukan menjadi halangan, tapi itu menjadi pemicu dan pemacu kamu untuk terus maju karena kamu gampang sekali mengakses semua sumber belajar dimanapun dan kapanpun kamu berada seperti itu. Jadi komitmen kebangsaan ini sebenarnya kita bisa tunjukkan dengan sikap yang antara lain, satu, tetap menjunjung ya namanya saling menghormati dan menghargai, yaitu terus memupuk rasa semangat persatuan dan kesatuan. Jangan menganggap remeh kepada orang lain, anggap dirimu dengan orang lain itu sama. Karena kalau kita istilahnya kita semua bersaudara gitu. Kemudian yang kedua adalah memiliki semangat berjuang mempertahankan kemerdekaan. Nah, kita sudah tahu, sudah pahami, Ibu juga sudah pernah menjelaskan bagaimana Indonesia ini merdeka memperjuangkan kemerdekaannya selama 3,5 abad dijajah oleh bangsa lain atau bangsa Eropa, kemudian 3,5 tahun dijajah oleh bangsa Asia. Ini bukan perjuangan yang sebentar ya anak-anak ya. Harusnya kita sebagai bangsa generasi penerus atau sebagai generasi muda
mampu menghormati dengan mengisi hal-hal positif dalam diri kita. Apa yang menjadi potensi dalam diri kita, itulah yang harus kita kembangkan. Kemudian, sikap apa yang perlu kita tumbuhkan dan kita pupuk, yaitu mendukung dan aktif selalu agar tercapai cita-cita bangsa kita, yaitu sebagai bangsa yang adil dan makmur. Salah satunya adalah kamu dengan memupuk apa yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup. Jangan karena saat ini misalnya masa pandemi nih gak usah belajar, enakan main game. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Boleh main game, saya tahu anak-anak ibu itu suka main Free Fire, gak masalah. Tapi ingat, kamu harus bisa memanajemen waktu. Kemudian sikap yang perlu kamu tumbuh kembangkan yaitu semangat berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Berkorban di sini bukan berarti berkorban nyawa, tapi berkorban di sini adalah berkorban dengan waktu kamu, dengan kamu harus rela membagi waktumu saat ini untuk belajar karena kamu masanya belajar gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk kerelaan kita. Misalnya relakan dulu waktu yang tadi untuk bermain, agak dipotong sedikit dengan belajar karena itu hal yang penting untuk masa depan. Mungkin saat ini bagi anak-anak ibu itu tidak perlu, tapi ketika nanti anak-anak ibu sudah besar, sudah dewasa, sudah paham, ternyata ada gunanya. Karena apa? Belajar itu adalah sepanjang hayat dan guna faedahnya juga sepanjang hayat. Begitu ya anak-anak. Ya, inilah yang bisa ibu sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahami dan mengerti apa maksud tujuannya. Jadi saya simpulkan, hari ini adalah makna semangat dan komitmen kebangsaan. Ingat, semangat dan komitmen kebangsaan itu dipupuk dari rasa nasionalisme dan patriotisme. Miliki rasa nasionalisme yang luas, jangan yang sempit. Kemudian berjiwalah untuk menghargai jasa-jasa orang lain yang sudah berjuang untuk bangsa ini, termasuk dengan jasa-jasa orang